Salam topi miring, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Ini di video kali ini kita akan mereview tentang bagaimana sih cara merawat, memperlakukan dengan baik Honda si merah ini, Honda Jazz New Jazz ya, Honda RS ya. Jadi setelah kita mendengar keluhan dari customer bahwa indikator cek engine-nya yang warna kuning nyala, kita sudah melakukan scanning. Di sini terbaca sebagai P0147. Ini adalah analisa dari scan adalah sensor oksigen yang atas. Kemudian ada juga yang bagian bawah P0135 ini juga bermasalah, jadi dua-duanya akan kita ganti untuk sensor oksigen. Nah kemudian ini servisnya mulai dari ringan dan juga servis sedang, karena apa bagian kaki-kakinya juga lutuk-lutuk sudah kita coba. Sini kak, cek kamera kak, nyalakan flash ke sebelah sini. Nah ini tuh, setelah kita cek kaki-kakinya, penyebab suara lutuk-lutuknya dari karet support. Oh ya, kelihatan ya karet supportnya ya, kalau kita gerakkan bannya tuh naik turun dia. Tuh, lihat. Nah, itu adalah penyebab suara klutuk-klutuk untuk mobil Honda, khususnya yang Mobilio, HR-V, BR-V, Brio, dan lain-lain. Di sini juga kita akan melakukan servis tune up, ganti oli mesin, ganti oli matic CVT. Untuk prosesnya bagaimana? Yuk kita langsung ke videonya aja, biar nggak usah lama basa-basinya. Yuk, Honda Jazz New. Di sini pekerjaan pertama kita akan langsung ke proses melepas cross member, karena kita akan menurunkan rak setirnya di sini. Karena indikasi suara klutuk-klutuk itu dari rak setir, karena seperti yang kita tahu bahwa Honda ini sudah menggunakan sistem elektronik power steering, jadi tidak menggunakan minyak lagi power steeringnya, dia menggunakan elektrik, dan itu rawan sekali bermasalah di bagian bushing dalamnya. Nih teknisi kita Mr. Sartono sedang melakukan proses untuk penurunan cross member dan juga untuk melepas rak setir, kemudian nanti akan mengganti karet support di bagian atas. Baik, kita lanjut ke proses menurunkan cross member untuk melepas rak setir. Dua baut ukuran 17 mm, ada satu di sini, kemudian di sini ukuran 19 mm. Kemudian ke sebelah kiri. Dan di sini nanti sudah dilepas ya, bautnya ukuran 12 mm dari atas, nanti bisa ditarik ke bawah saja. Kemudian melepas baut akhir ukuran 17 mm di sini dan di sini. Setelah lepas, dipukul sedikit. Nah, ini adalah komponen rak setir elektronik power steeringnya. Jadi penggeraknya ini, jadi dia tidak menggunakan minyak ya teman-teman, jadi menggunakan motor. Untuk motornya ada di atas, biasanya dekat dengan setir bagian atas, di atas pedal kopling ini. Jadi kita akan bedah bagian sini dan sini. Nanti di dalam sini ada bushing, dan itu yang akan kita ganti. Sesuai dengan usia pemakaian, mobil pasti akan rusak. Kembali menunggu perbaikan EPS, di sini mumpung lipnya masih di atas, kita melakukan penggantian oli mesin dengan membuka baut ukuran 17 mm di rak karternya. Ya, oli sudah keluar, jadi ingat diwadahi, karena kita cinta lingkungan ya, go green. Kemudian nanti kita akan mengganti oli untuk CVT juga di sini. Seperti kita lihat warnanya sudah mulai menghitam ya, karena seharusnya oli CVT tidak sehitam ini, dia lebih bening. Tapi ini udah hitam banget. Kayaknya udah lama nggak diganti.
Dan ini adalah spek oli yang kita gunakan. Untuk oli mesin kita menggunakan Flacron Techno SAE10, kemudian untuk oli matic kita menggunakan yang seri ini. Untuk letak pengisian untuk CVT sendiri itu ada di bagian bawah ya teman-teman. Jadi dia hanya menggunakan penutup saja, letaknya ada di bawah tutup filter nih. Tuh, jadi cuma segini aja dia, hanya untuk nutup tanpa stick. Jadi mengukur, kalau bingung ya, nanti ketika ngulang itu diukur keluarnya berapa liter, itulah jumlah masuk yang sama. Untuk volume oli mesin, dia menggunakan 3,5 liter apabila tidak dengan filter. Tapi kalau dengan filter oli, dia menggunakan 4 liter. Untuk oli CVT, dia 1 galon ini isinya 3,5 liter. Dia masuk semua, dimasukkan semua. Tuh lihat, bening kan? Jadi letaknya ada di sana untuk pengisian. Kita salurkan dengan bantuan selang. Nah, ganti oli mesin sudah, ganti oli CVT sudah sesuai dengan rekomendasi oli. Kemudian penurunan rakstir juga sudah. Sekarang sesuai dengan analisa DTC dari cek engine nyala, penyebabnya karena sensor oksigen. Kita juga akan melakukan penggantian sensor ini. Tetapi kita juga akan melakukan prosedur tune up dan juga catalytic carbon cleaner dengan cairan khusus. Kita akan membuka busi. Untuk letak businya sendiri, Honda Jazz jenis ini ada di bagian belakang, jadi tidak perlu melepas ini seperti Honda Freed atau Jazz yang lama ya. Dan ini adalah kondisi busi sudah kita setting, kita bersihkan. Karena businya masih bagus, kita gunakan lagi. Pastikan ukuran dan celahnya ini sama di 0,80. Kemudian untuk koil bisa dibersihkan. Nanti kita akan buat tutorial cara membersihkan koil untuk Jazz. Jadi ini adalah tips simpel untuk melepas ignition coil dan membersihkan bagian dalamnya. Seperti ini ya, diputar ke kiri saja. Ya. Nah di sini ada spiral. Spiralnya harus bersih. Diamplas, direndam bensin, tidak apa-apa. Kemudian nanti dikeringkan. Setelah bersih dipasang lagi. Cara pasangnya gampang juga. Ini tinggal masukkan. Kalau membersihkan gunakan cara masing-masing ya. Nah ini seperti ini. Kemudian diputar. Sudah selesai. Untuk Jazz seperti ini bisa video dan lain-lain. Dan untuk sensor oksigen kita sudah siapkan suku cadang pengganti, tinggal pasang aja ya. Masangnya di sini untuk sensor oksigen tuh lubangnya. Dipasang, nanti dikencangkan pakai kunci dengan ukuran 22 mm. Oke, kita siapkan kuncinya. Nah, kunci 22 mm ya, bisa dikencangkan dengan kunci ring pas. Oke, sampai dengan kencang biar tidak terjadi kebocoran. Prosesnya selesai, kita lanjutkan untuk pemasangan rakstir. Setelah melakukan tahapan-tahapan servis tadi, finishing ya, kita harus scan ulang karena di sana masih ter-DTC, cek engine-nya masih nyala. Kemudian kalau yang ini nanti direset di SPBU ya, yang gambar fuel tank ini. Nanti cuman agak-agak di SPBU yang bisa ngereset itu. Kalau kita reset yang bagian cek engine-nya saja dengan alat scanning. Kita akan pilih ke Honda. Ini dalam proses penelusuran 16 pin. Kemudian Honda kita sistem selection saja langsung. Nah, kita bisa diambil pilihan di sini yang PGM FI. Setelah itu muncul kode-kode seperti ini, kita harus melakukan pembacaan kode dulu tuh. Kodenya yang tadi kan masih tersimpan sebagai sensor oksigen. Kan sudah kita ganti. Nah, sekarang kita akan lakukan reset. Kita kembali, kemudian di sini kita akan melakukan clear fault code. Di sini oke, kemudian kita harus mengikuti petunjuk ini. Masukkan ke netral. Oke, kita masukkan ke netral ya. Handbrake sudah terpasang. Kita masukkan ke netral.
Kemudian perintah di sini engine-nya di stop, engine-nya dimatikan. Nah, kemudian di kontak on. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita pencet oke. Oke, sudah selesai. Kita oke lagi dan kita akan langsung menyalakan starter. Apakah cek engine-nya masih menyala? Sudah terkondisikan nih, sudah nggak ada. Dan di sini sudah kita reset. Jadi ini kita akan kalibrasi ulang untuk mengecek agar itu tidak terjadi muncul berikutnya. Kalau yang itu, yang warna kuning itu nanti abang-abang di SPBU yang bisa mereset ya, karena itu minyak